Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini. Berilah pimpinan roh-Mu untuk membawa kami masuk ke dalam kelimpahan kekayaan kebenaran firman-Mu. Berilah kesadaran dan pengertian akan kebenaran yang kami akan belajar. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan bukalah telinga dan hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima dan mengerti dengan keinsyafan, kesadaran yang segar tentang apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Injil Matius pasal ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Matius pasal ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sampai di sini kita membaca. Saudara-saudara, kita berbicara tentang carilah kerajaan dan kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Yang lain semua akan ditambahkan kepadamu. Lalu dengan akhir Tuhan Yesus berkata, pikullah kuatirmu hari ini saja. Jangan memikul kuatirnya besok. Karena besok mempunyai kesulitan besok itu sendiri, sehingga engkau cukup satu hari tanggung kesulitan satu hari saja. Pengajaran begitu jelas dari Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, kita hidup dengan waktu yang sangat pendek, tapi kita harus mempunyai keberanian dan harus sadar ada kewajiban kita menanggung kesulitan kita setiap jangka waktu dengan penuh semangat dan bukan melarikan diri. Di dalam segala kesibukan, kesulitan, tanggung jawab yang berat di dunia ini, jangan lupa utamakan Tuhan. Utamakan kerajaan Tuhan. Utamakan keadilan, kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Di sini yang disebut kerajaan dengan sendirinya mempunyai pengertian ada yang menguasai, ada wilayah yang dikuasai, ada rakyat yang diperintah, dan ada prinsip pemerintahan sebagai cara Tuhan memimpin akan umatnya. Ini 4 hal. The ruler, the territory, the people, and the principle of the government. Allah sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa daripada seluruhnya. Dengan teritori yang ditentukan, yang disebut di dalam itu namanya wilayah kerajaan Allah. Dan di dalamnya ada umatnya yang harus patuh, harus taat, harus menurut pimpinan Roh Kudus. Dan cara Tuhan yang mau memimpin, dia ada prinsipnya, ada konstitusinya, ada hukumnya yang dipakai untuk umatnya. Ini namanya kerajaan. Lalu kita tanya, apa artinya kebenaran Tuhan itu? Di sini kebenaran bukan pakai istilah truth seperti di Inggris atau aletheia di dalam bahasa Greek.
Di sini yang dipakai kebenaran justru adalah dikayosune, atau artinya keadilan yang bersifat benar dari Tuhan itu sendiri. Jadi kerajaan Allah sudah tiba ke dunia, di mana Tuhan menjadi pemimpin semua orang yang taat kepada Dia. Jadi orang Kristen di dunia, kita berada di dalam dua kerajaan. Kita anggota warga negara Indonesia, sekaligus kita anggota warga negara surga. Untuk kerajaan surga ada di dunia, diwakili oleh gereja. Untuk kerajaan dunia ada di dunia, diwakili oleh pemerintah Indonesia. Lalu kita harus mengetahui bagaimana mematuhi prinsip pemerintahan di dunia, yaitu menjadi anggota warga negara Indonesia. Juga kita harus mengerti bagaimana mematuhi prinsip pemerintahan surga, di mana yang diwujudkan melalui gereja yang di dalamnya ada prinsip Alkitab. Jadi kerajaan itu mempunyai pemimpin, wilayah, penduduk, dan prinsip pemerintahan. Di dalam wilayah itu, di dalam kerajaan itu ada pertahanan, ada serangan, ada namanya perang, dan adanya mempertahankan keamanan intern. Semua kerajaan sama, semua negara sama. Dari Amerika, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Austria, sampai di Cina, Jepang, Taiwan, sampai di Indonesia. Semua negara harus ada pertahanannya. Harus ada keberanian menyerang dan perang di luarnya. Dan ini pemimpin, wilayah, umat, prinsip, konstitusi, peperangan, pertahanan. Semua ini membentuk negara. Saudara-saudara, keadaan yang double antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini membuat kita sebagai orang Kristen yang berdouble kewajiban, mematuhi perintah Tuhan dan mematuhi pemerintah negara di dunia. Menjadi anggota kekristenan juga menjadi anggota negara Indonesia. Kalau dua ini berbentur, kita harus mentaati Tuhan lebih dari manusia. Kalau dua ini tidak terbentur, kita sinkronisasikan dan kita memuliakan nama Tuhan di dalam kerajaan dunia. Carilah kerajaan Allah dan carilah kebenaran Allah terlebih dahulu. The kingdom of God in the first. And let the first be the first, and other be others. Yang utama Tuhan dan kerajaannya. Yang sekunder kerajaan dunia dan wilayahnya. Yang pertama kerajaan Tuhan dan prinsipnya. Dan kedua diterapkan di dalam dunia demi memuliakan Tuhan dan demi menjadi berkat bagi umat di dunia ini. Orang Kristen harus jelas prinsip ini. Saya mau tanya, selain kerajaan dunia dan kerajaan Allah, adakah kerajaan lain di dunia ini? Kerajaan iblis. Dan kerajaan iblis pasti bertentangan dengan kerajaan Allah. Prinsip iblis pasti bertentangan dengan prinsip Tuhan Allah. Konstitusi dari kerajaan setan dan konstitusi dari kerajaan Tuhan Allah pasti berbeda. Berbeda di mana? Tuhan mau memerintah umatnya taat karena konstitusi, hukum, dan prinsip dari surga. Setan mau kita taat karena konstitusi, prinsip, dan hukum dari setan. Sehingga Alkitab mengatakan Roh Kudus berperang dengan nafsu kedagingan. Dan nafsu kedagingan berperang dengan Roh Kudus. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita ingin.
Pada waktu kita menginginkan menjalankan yang benar, setan mengganggu supaya kita dicobai dan kita jatuh ke dalam dosa yang diatur dan yang diperintahkan oleh dia. Waktu kita mau menjalankan perintah setan yang diatur oleh kejahatan dan nafsu kedagingan kita, Roh Kudus melarang dan mengatakan, anakku, engkau sudah kulahirkan baru, engkau tidak boleh mengikuti nafsumu dan taat kepada setan. Itu sebab jadi orang Kristen tidak gampang. Tak pernah Alkitab mengatakan, engkau mengikuti aku, engkau akan gampang, segala sesuatu beres, lancar, enak, dan engkau pasti sukses. Itu bukan ajaran Tuhan. Itu ajaran setan. Ajaran Tuhan berkata, barang siapa mau masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara dan penderitaan. Kerajaan Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku harus pikul salib dan saben hari bertanggung jawab untuk mengikut pimpinanku. Ini ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang kekal dari surga. To be a Christian, you have to bear your cross. To be a Christian, you have to bear your own responsibility. To be a Christian, you have to experience so many difficulty in order to go into the kingdom of heaven. Saya kira ini sudah selalu diajarkan di gereja seperti ini, sehingga kita tidak perlu diulangi lagi. Kita harus pelajari lebih mendalam dan lebih sungguh-sungguh, supaya kita tidak menyeleweng dan kita tidak selingkuh dari perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran keadilan Allah terlebih dahulu. Yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Karena itu adalah sekunder. Kebenaran dan kerajaan Allah itu adalah yang utama. First thing first. Utamakanlah yang utama. Sekundirkan yang sekundir. Jangan memutlakkan yang relatif. Jangan merelatifkan yang mutlak. Yang utama didahulukan, selainnya baru mengikuti. Kalau engkau cari kehendak Tuhan, cari kerajaan Tuhan, cari kebenaran Tuhan dulu, lalu Tuhan tidak mungkin melupakan kebutuhanmu. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau dibiarkan atau ditinggalkan. Karena Tuhan yang mencipta rohani kita juga adalah Tuhan yang mencipta jasmani kita. Tuhan yang memberikan kita pengharapan untuk kekal juga adalah Tuhan yang memberi kebutuhan kita sementara. Masakan orang Kristen yang mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan terlebih dahulu, lalu Tuhan melantarkan dia supaya dia tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian. Itu sebab jangan khawatir, saya mesti makan apa, minum apa, dan mesti pakai apa. Itulah yang dituntut oleh orang duniawi. Seorang yang saban hari pikir makan seenak mungkin, minum semahal mungkin, pakai semewah mungkin. Orang itu sulit membuktikan dia adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, yang mengutamakan rencana dan kehendak Allah yang berada di surga. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan, dan mencari kebenaran Tuhan, Tuhan sudah sediakan semua yang kau perlu di dunia ini. Karena itulah yang dikhawatirkan oleh orang yang belum diselamatkan. Itulah yang dirisaukan oleh manusia di dunia yang bukan milik Tuhan. Itulah khawatirnya orang kafir. Itu khawatirnya orang yang tidak beriman. Itu khawatir orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Bukan bagian kita.
Mari kita semua orang Kristen mempentingkan yang penting, mengutamakan yang utama, mengsekondirkan yang sekondir. Barulah hati Tuhan diperkenan, barulah kita memperkenan hati Tuhan. Saudara-saudara, kesulitan ada, tidak pernah tidak ada. Alkitab tidak pernah mengajar sudah jadi Kristen sama sekali tidak ada kesulitan. Itu bukan ajar dari Alkitab, itu ajaran dari iblis. Dan Alkitab mengatakan, you ada kesulitan, berani tanggung. Ada kewajiban, harus jalankan. Engkau perlu khawatir makan, minum, pakaian. Tidak. Kamu pernah pikirkan baru kerja untuk mendapatkan uang untuk makan, minum, pakaian. Harus. Di dalam cari makan, ada kesusahan, ada. Dari beli pakaian, uang tidak cukup, ada kesusahan, ada. Tetapi tanggunglah itu hari demi hari. Tidak usah khawatir tahun depan saya makan apa. 5 tahun lagi saya minum apa. Sudah 10 tahun saya masih bisa ada uang beli pakaian yang mana. Itu setiap hari. Pikul kesulitan hari itu sudah cukup. Mengapa mikir? Mengapa khawatir sampai puluhan tahun? Itu orang bodoh. Itu orang tidak beriman. Itu orang yang tidak mengetahui bagaimana mengatur waktu dan hidupnya sesuai rencana Tuhan. Ada seorang kaya terus hitung di mejanya. Ditanya, engkau lagi hitung apa? Hitung hartaku, hitung uangku berapa banyak. Setelah 2 jam dia hitung selesai. Dia nangis. Ditanya, ada apa engkau sedih begini? Karena uang saya semua saya hitung hanya untuk 14 generasi. Generasi ke-15 jadi pengemis. Orang kendeng. Memikirkan anak cucu, cicit, buyut, cicit, pucit, buyut, pucit, cucu. Sampai generasi ke-15 semua menjadi pengemis. Apakah mereka hidup tidak kemampuan, tidak potensial, tidak kekuatan bekerja, harus mengandalkan uang dari nenek moyang 15 generasi yang lalu. Ini terlalu lucu, terlalu tidak masuk akal. Saudara-saudara, mama saya waktu umur 28 melahir anak ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Umur 33 suaminya meninggal, dia menjadi janda. Jadi di dalam 6 tahun terakhir dia melahir 5 anak. Dia ketakutan. Suami saya sudah mulai tua. Saya lahir terlalu banyak. Kalau suami meninggal saya bagaimana? Saya percaya kekhawatiran itu lumrah. Kekhawatiran itu wajar. Lalu dia datang kepada pendeta. Pendeta, saya terus melahirkan anak. Selama 6 tahun saya lahir 5 yang terakhir. Dulu saya sudah pernah melahirkan 5. Kasih 1 orang lain. Yang 1 mati. Sekarang saya lahir 5 lagi. Bagaimana saya hidup? Saya khawatir kalau suami saya meninggal. Saya tak tahu mesti hidup bagaimana. Pendeta saya waktu itu saya masih ingat. Waktu umur saya 9, dia kira-kira hampir 70. Mukanya serem, orangnya serius, tak banyak ketawa. Tapi bicara setiap kalimat tenang, tegas, serius, bertanggung jawab, dan sangat berbijaksana. Ibu, engkau khawatir anakmu terlalu banyak tidak ada makan? Iya Pak. Pak Pendeta, saya seorang muda, baru umur 33. Waktu itu papa saya sudah umur 55. Papa saya nikah setelah istri pertama mati. Dia sudah hampir umur 40.
dikenalkan sama orang, seorang gadis umur 18. Beda 22 tahun. Sehingga saya bilang, khawatirnya mama saya itu lumrah. Kalau mati suami saya bagaimana hidup. Dia baru umur 33. Suaminya 55 meninggal dunia. Dia ketakutan. Bagaimana saya hidup. Pendeta saya yang hampir umur 70 itu bilang sama mama saya, engkau pernah melihat waktu semua bumi itu turun embun, adakah satu rumput yang tidak ada embunnya? Pak, sekali lagi, waktu pagi-pagi embun turun, bumi semua yang hijau ada embunnya. Pernah engkau lihat satu bunga, satu daun hijau yang tidak ada embunnya, yang lain semua ada? Mama saya orang yang sangat pintar secara IQ, very smart lady, secara pendidikan tidak terlalu tinggi. Dia mengatakan, saya ngerti Pak, di ladang rumput yang ratusan ribu daunnya, tidak ada satu yang tidak ada embun. Ingatlah kalau Tuhan Allah mengizinkan satu anak bayi lahir, pasti ada anugerah Tuhan untuk bayi itu. Tidak mungkin dia tidak ada embun. Tidak mungkin dia tidak ada berkat untuk hidup. Pulanglah dengan sejahtera. Ingatlah, setiap bayi ada berkat Tuhan. Setiap bayi ada jatah dari surga. Setiap bayi ada potensi di dalam hidup dia sendiri. Orang Tionghoa mengatakan, 天生我材必有用. Kalau surga membiarkan aku hidup, pasti saya diberi bagian di mana saya bisa berjuang sampai hidup. Nah, mungkin ada satu orang itu harus mati karena tidak ada bagian, tidak ada bekal yang Tuhan siapkan untuk dia. Mama saya sadar mulai hari itu. Mama saya giat bekerja. Dan sekarang saya bicara sama anak saya. Anak saya itu cuma 4. Yang pertama profesor kedokteran di Boston. Dan saya diberitahu dia one of the top doctor in Boston. Salah satu doktor yang paling top di kota Boston. Dijunjung tinggi. Dia diundang untuk menjadi profesor di universitas. Tahun ini umur 47. Anak 2. Saudara-saudara, anak kedua saya, David Tong, yang baru dapat kecelakaan sekeluarga dan sekarang mulai pulih pelan-pelan. Puji Tuhan, saya bilang, David, malam itu engkau terlalu capek. Engkau tertidur. Akhirnya engkau tabrak. Terus setelah engkau bangun, engkau lihat mobil, sekitarnya tidak ada mobil yang ditabrak. Lalu kamu tabrak apa? Dia tertidur tabrak truk yang besar sekali. Sesudah tabrak, truknya tidak sadar, pergi. Dia tidak mati di bawahnya truk yang besar itu. Dan dia tidak tabrak, membuat orang lain mati. Dan setelah tabrak truk, sampai radiatornya mundur 1 meter. Hancur semua. Anak dia juga tidak ada yang mati. Tapi waktu saya lihat foto patah Daniel yang saya sangat kasih umur 17. Tangan bengkok jadi 3. Saya tidak tahu berapa sakit yang ditanggung anak umur 17 itu. Dan sekarang sudah lurus. Mungkin berapa bulan lagi bisa kerja seperti biasa. Saya bilang, David, puji Tuhan engkau tidak mematikan orang. Puji Tuhan engkau tidak mematikan anakmu. Kalau 5 anakmu ada yang mati, engkau bagaimana hidup selanjutnya? Bagaimana berkhotbah? Bagaimana melayani Tuhan? Hatimu akan menegur diri, guilty feeling berpuluh-puluh tahun. Engkau hidup tidak ada sejahtera lagi. Ya Pak.
Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini perlu anugerah Tuhan. Dan Dia suka anak banyak. Kalau tidak mati yang kelima, dia sekarang anaknya 6. Dan 6 anak dari pertama sampai akhir. 4 yang luka. Dan ada yang patah 3, patah 2. Semua dioperasi. Sekarang mulai kembali. Kesulitan itu harus ada. Dan setiap orang ada. Setiap hari ada. Kalau ada orang selama tahun-tahun tidak ada kesulitan apa, terlalu berkat. Tapi itu tidak normal. Karena Tuhan mengatakan jikalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, harus mengalami banyak penderitaan. Ini firman Tuhan. Lalu pendeta mengatakan engkau percaya Kristus nanti tidak ada susah. Itu bukan ajaran dalam Alkitab. Itu satu penyelewengan dari firman Tuhan. Itu penipuan dari iblis. Orang Kristen ada kesulitan? Ada. Orang Kristen berapa lama ada kesulitan? Setiap hari ada kesulitan. Kecil, besar, harus ada. Dan Yesus berkata, pikullah kesulitan itu 1 hari untuk 1 hari saja. Yang besok serahkan Tuhan. Tidak usah khawatir sampai berapa lama. Tidak. Today is my responsibility. Tomorrow is my trust to my God. Hari ini saya pikul kewajiban. Hari esok saya serahkan kepada tangan Tuhan. Karena besok ada kesulitan besok. Jangan pikul yang belum datang. Pikul yang sedang menjadi beratnya kewajiban hari ini. Tuhan akan menolong engkau. Setelah selesai, Yesus memberikan pengajaran yang begitu penting. Muncul mulai fase 7. Jangan menghakimi orang. Jikalau engkau menghakimi orang, engkau juga akan dihakimi. Itu sebab Yesus memberikan ajaran selanjutnya dengan takaran, atau di dalam pasal ini kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Maksudnya ukuran atau maksudnya the measurement atau sesuatu takaran yang you baik kepada orang lain mengakibatkan orang baik kepadamu. Engkau hati besar kepada orang lain, engkau akan diberikan hati besar oleh temanmu. Dan Tuhan melihat semua itu. How big is your measure to others? You will be given the same measure as big as you did to others. Orang Hokkien mengatakan uliong uhok. Orang yang mempunyai hati besar, mempunyai berkat besar. Engkau baik kepada orang lain, engkau longgar kepada orang lain, engkau hati besar dan selalu memelihara orang lain, Tuhan juga akan memelihara engkau dengan kebesaran hati Tuhan. Ini adalah 3 ayat dari permulaan pasal ke-7 yang hari ini kita bicarakan. Sekarang masuk ke dalam, kenapa mengatakan tidak boleh menghakimi orang lain? Kalau begini kita tidak mungkin mempunyai freedom of speech. Kita tidak mungkin menilai orang lain dong. Jangan menghakimi orang lain. Jadi orang lain baik tidak boleh dikritik. Orang lain jahat tidak boleh dinilai. Kalau begini kita tidak ada hak atas menilai dan mengetahui atau memberikan perbandingan antara orang lain dan orang lain. Bukan itu artinya. Kalau itu artinya adalah seperti ini, berarti guru pun tidak boleh menilai muridnya dapat angka berapa. Saya menjadi guru mulai umur 14,5. Mulai cari uang, mulai dapat honor. Sampai sekarang umur 80. Tuhan memberikan kesempatan saya bekerja. Waktu saya umur 17, 18,
saya mengajar 2 sekolah sambil belajar di 1 sekolah. Pagi jam 7 sampai jam 1 saya belajar di SMA. Jam 1 sampai jam 7 mengajar di sekolah dasar. Jam 7.30 sampai jam 9.30 saya mengajar di sekolah orang dewasa. Murid saya dari umur 6 sampai umur 65. Tidak ada pemuda pengalaman seperti saya. Waktu saya masuk ke dalam kelas orang tua, ada yang 40, ada yang 30 yang dulu tidak pernah sekolah. Mereka pakai malam setiap hari 2 jam belajar bahasa, belajar sains, belajar pengetahuan yang lain. Dan saya boleh dikatakan sejak umur 14,5 saya termasuk guru yang paling dihormati oleh murid saya. Bukan karena saya belajar education, pedagogi, sangat pintar, tapi autodidak dan saya diberikan bakat alamiah. Kalau saya mengajar begitu berdiri, murid semua diam. Saya bilang mari kita belajar, semua perhatikan. Waktu saya mengajar mereka jelas sekali. Sama seperti sekarang kalau saya khotbah, engkau langsung mengerti khotbah saya apa. Tidak terlalu banyak istilah-istilah yang sulit di dalam teologi. Meskipun di dalam khotbah saya menyinggung filsafat lebih banyak, menyinggung banyak doktrin yang dalam. Tapi waktu saya menjelaskan bisa paparkan dengan sederhana, dengan sama gampang dimengerti. Sehingga semua orang senang pengajaran saya. Dari umur 14 saya menjadi guru sampai sekarang 80. Di dalam 66 tahun ini saya tidak pernah mengalami murid tidak senang saya karena sukar mengerti penjelasan saya lalu melawan saya. Di sekolah mana saja saya dipilih sebagai guru terbaik, guru yang paling dicintai murid, guru yang dihormat oleh seluruh sekolah. Dan akhirnya waktu saya menjadi pendeta, saya menjadi pendeta yang menjangkau manusia lebih banyak dari pendeta yang lain. Yang ikut kebaktian saya kira-kira sudah 35 juta lebih. Yang dengarkan khotbah saya kira-kira 600 kota di seluruh dunia. Yang dengar khotbah saya sudah dengar lebih 35 sampai 37 ribu kali saya berkhotbah. Meskipun sudah umur 80, apa yang saya khotbah masih diterima. Dan tidak pernah saya khotbah orang kacau balau, bicara cerewet, rame-rame. Tidak pernah. Begitu saya buka mulut, semua tutup mulut. Begitu saya menjelaskan, semua buka telinga. Ini gejala sejak umur 14 menjadi mujizat yang Tuhan berikan untuk pelayanan saya sampai hari ini. Dan sekarang saya menjelaskan salah satu kalimat yang selalu disalah mengerti. Dan selalu disalah tafsir. Selalu disalah mengerti oleh orang Kristen. Jangan menghakimi orang lain. Cilaka. Saya bilang orang itu sombong. Ini menghakimi tidak. Orang itu kurang cinta Tuhan. Ini menghakimi tidak. Mungkin. Itu mungkin sudah menghakimi. Tapi mungkin tidak. Memang tidak cinta Tuhan. Dan betul-betul tidak cinta Tuhan. Engkau bilang ini orang kurang cinta Tuhan. Engkau mempaparkan fakta. Engkau bukan menghakimi. Kalau orang itu nakal. Anak ini tidak suka belajar. Suka main-main. Sangat nakal. Waktu engkau mengatakan ini. Memang betul dia nakal. Engkau memaparkan fakta. Engkau bukan menghakimi. Loh. Kalau begini apa arti ayat ini? Yesus bilang jangan menghakimi. Apakah saya sudah sering menghakimi? Apakah saya sudah berdosa? Apa arti sesungguhnya menghakimi? Apa arti yang disalahkan kalau menghakimi? Kalau saya salah mengerti kalimat ini, lalu saya selalu menghakimi. Bukankah saya melanggar perintah Tuhan? Bukankah saya berbuat dosa? Saya mengatakan saudara, menghakimi, menilai, mengestimasi orang lain, dan memaparkan fakta, ini semua berbeda. Ini hari, mari kita selesaikan istilah ini.
Do not judge others. Jangan menghakimi. Apakah artinya menghakimi? Sekarang hakim mengatakan kamu berdosa, masuk penjara. Itu menghakimi. Menghakimi. Tapi itu melanggar ayat ini. Tidak. Lalu apa artinya menghakimi? Hakim tidak boleh menghakimi. Itu namanya sesuai ayat ini. Tuhan tidak membuat ayat yang mempersulit manusia. Lalu menjadikan tidak mungkin dimungkinkan, yang tidak salah disalahi. Itu bukan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Apa artinya ini? Pada waktu seorang guru memeriksa semua pelajaran ujian murid-muridnya, ini dikasih 60, ini dikasih 95, yang lain lagi dikasih 30. Engkau pakai ayat ini. Guru, Yesus bilang jangan menghakimi. Kenapa engkau memberi angka yang jelek kepada saya? Guru bilang saya tidak menghakimi. Saya akan memberi penilaian sesuai dengan mutu yang engkau sebenarnya sesuai dengan nilai itu. Nah, itu bukan menghakimi. Lalu kalau engkau sudah ngerti, engkau sengaja melawan, baru engkau mungkin menghakimi. Tapi kalau engkau mengerti, lalu engkau menjalankan tugasmu, itu bukan menghakimi. Waktu guru memberi nilai, kalau dia jujur, kalau dia sungguh-sungguh memberi nilai sesuai dengan orang itu jawaban taraf sama iman, itu bukan menghakimi. Itu mengkonformasikan akan derajat yang sesuai, yang sewajar dan sefakta dengan yang ada. Sekarang kalau pemerintah, jaksa, hakim memberikan satu tuduhan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dosa yang diperbuat itu, yang sengaja diperbuat, yang sangat melanggar hukum, lalu diberikan hukuman, itu bukan menghakimi. Itu menjalankan tugas untuk membereskan ketidakadilan dan kerusakan masyarakat menurut pemerintahan yang benar. Saudara-saudara, maka penghakiman, penilaian, estimasi, dan perbandingan itu harus ada pada manusia. Kalau ini fungsi tidak ada pada manusia, manusia tidak beda sama binatang. Kita bisa tahu ini orang jahat, hati-hati. Ini orang baik, belajar daripada dia. Ini penilaian, bukan penghakiman. Kita mengatakan orang jahat akan ditiup dengan angin, seperti jerami, seperti barang-barang yang tidak ada isinya, cuma kulit, akan terhilang kemana. Tuhan mengetahui bagaimana mengajar kita. Tuhan mengetahui bagaimana mendidik kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik bilanglah itu baik, yang jahat bilanglah itu jahat. Waktu engkau bilang kamu jahat sesuai dengan kejahatan yang sesungguhnya ada, itu mempaparkan fakta, bukan menghakimi. Tapi engkau yang tak ngerti melihat orang baik, wah saya lihat ini kurang ajar, ini orang jahat, itu menghakimi. Karena engkau tidak ngerti, engkau salah nilai, engkau tidak mengenai fakta, tidak sesuai dengan faktual yang ada, sembarang memberikan judge. Itu penghakiman. Apa artinya ayat ini? Janganlah menghakimi. Jangan engkau salah menunjukkan dosa orang lain. Dasarnya tidak ngerti, salah ngerti, lalu sengaja dan motivasi yang tidak baik mencelakakan orang. Itu namanya menghakimi. Jadi satu kalimat, satu tindakan yang muncul dari satu orang, waktu engkau melihat, jangan sembarangan mengvonis dia melanggarkan ayat pasal 7 yang pertama ini. Itu bahaya sekali. Kalau kita salah menilai, kita berdosa. Kalau orang itu tidak mencapai nilai yang harus diadakan, misalnya ditetapkan nilai 60 lulus, nilai 59 mesti fair, atau mesti mulai lagi belajar. Penilai yang sesuai dengan mutu yang ada, itu bukan menghakimi.
Tetapi yang sudah belajar sampai kerjaan yang baik, jawabnya semua betul. Betul. Engkau karena benci dia, kasih dia angkat, turun dari seharusnya. Engkau menghakimi. Saudara-saudara, ini Tuhan tidak sembarangan. Kalimat di Alkitab tidak boleh diselewengkan. Pengertian yang sejati, penilaian yang sesuai, dan memberikan sesuatu hukuman atau pujian yang senonoh, itu adalah melaksanakan kebenaran. Itu bukan menghakimi. Tetapi kalau engkau lihat orang itu kelihatan kok seperti nakal, wah ini pasti pencuri, itu menghakimi. Karena engkau tidak tahu, engkau tidak jelas, engkau mengertinya tidak benar-benar, engkau mengertinya salah-salah, lalu engkau mengvonis, itu menghakimi. Menghakimi berdasarkan motivasi yang kurang baik, menghakimi berdasarkan penilaian yang tidak sesuai, menghakimi berdasarkan tidak ada fakta, tetapi engkau mau merugikan orang lain, itu menghakimi. Jangan menghakimi. Engkau bukan Tuhan Allah. Engkau tidak berhak memberikan penilaian yang salah, mengvonis orang supaya dapat hukuman sesuai dengan like or dislike engkau. Kalau engkau senang satu orang, kentut nyapu engkau anggap itu wangi, ini menghakimi. Kalau engkau dah senang seorang, kerja setengah mati, engkau tetap vonis dia harus dihukum. Engkau menghakimi. Jikalau tidak menghakimi, baru engkau menjadi pengacara yang jujur, menjadi hakim yang adil, menjadi penilai yang sejati. Itu tidak salah. Guru menilai angka anak-anak, bukan menghakimi. Kita membedakan ini orang baik itu jahat, itu tidak menghakimi. Asal yang you nilai sesuai dengan fakta. Nah saudara-saudara, sekarang saya mengambil contoh Yesus Kristus. Yesus Kristus menghakimi orang lain banyak. Tapi menghakimi secara apa? Secara dia memang adalah hakim tertinggi, terakhir dan termutlak yang terbenar. Tak mungkin satu kalimat keluar dari Yesus Kristus itu salah. Tak mungkin dia menilai orang nilainya tidak adil. Dia mencilakalah engkau kaum munafik. Cilakalah engkau orang-orang Farisi. Itu menghakimi? Seperti iya, tapi tidak. Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang mengetahui hati manusia. Dia mengetahui kepura-puraan itu bukan sungguh-sungguh. Mereka lakukan kebajikan bukan jujur, tapi pura-pura bikin orang lihat mereka baik. Maka pada waktu sampai di mulut Yesus, cilakalah kau orang Farisi. Itu penilaian yang paling cocok, paling benar, paling pasti, tidak salah. Itu bukan penghakiman seperti kalimat ini. Waktu Yesus mengatakan munafik, cilaka, cilaka, itu puluhan kali di Alkitab. Masakan Yesus bilang, engkau tak boleh menghakimi. Lalu dia sendiri sembarangan menghakimi. Tidak. Kalau dia boleh mengatakan satu kalimat, kau Farisi, kau pura-pura cilakalah. Itu bukan menghakimi. Maka kita orang Kristen, kalau mengatakan, kau jangan nakal, kau jangan tipu. Ini juga bukan menghakimi. Ini menyatakan fakta, menganjurkan mereka keluar daripada kesalahan itu. Ini baik. Saudara-saudara. Lalu di dalam Alkitab, Yesus dihakimi. Dihakimi oleh siapa? Oleh Pilatus. Dihakimi oleh siapa? Oleh Herodes. Dihakimi oleh siapa? Oleh Kayafas. Dihakimi oleh apa? Oleh rakyat mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Ini semua penghakiman yang salah. Karena Yesus adalah hakim terbesar yang akan menghakimi seluruh dunia. Kenapa dia dihakimi oleh orang berdosa? Sebelum orang berdosa dihakimi di dalam hari kiamat, mereka kenapa berhak menghakimi Yesus yang firman menjadi daging? Dipecut, berdarah seluruh badan.
pakai mahkota duri yang kepala penuh dengan lubang mengalirkan darah. Dipaku, dia tidak salah, dia tidak berdosa. Yang tidak berdosa diberi hukuman. Itulah penghakiman yang keji, yang jahat, yang melanggar, yang dikatakan oleh Yesus di sini. Thou shalt not judge. But you are not given the right, privilege, you are not given the power to judge over others' sin. And you probably sin more than the one you judge. Engkau mengatakan orang berdosa, mungkin engkau berdosa lebih besar dari dia. Lalu engkau diberi hak oleh siapa? Engkau mempunyai kekuatan, kuasa, dan satu kedudukan memberikan penghakiman kepada orang lain. Dari mana mandatmu? Dari mana pengesahan hakmu? Itu adalah tidak boleh dan tidak adil. Sekarang sebelum Yesus diadili oleh Pilatus, oleh Herodes, oleh Kayafas, oleh rakyat-rakyat, Yesus selama hidup pernah dihakimi dengan 4 kasus. Sudah perhatikan, orang bilang, siapa itu Yesus? Anak haram. Dia pasti anak perzinahan. Karena saya tidak pernah lihat orang perawan dan nikah bisa melahirkan anak. Itu omong kosong. Itu penipuan. Itu unscientific. Itu tak mungkin. Maka menurut pikiran saya, satu-satunya mungkin Ibu Yesus Maria tidur sama laki-laki, tapi tidak mau ngaku. Tidak mau bongkar rahasia. Mengaku dari Roh Kudus. Itu penipu. Nah pada waktu mereka bilang, engkau anak haram. Engkau anak penipu. Ibumu berzina sama laki-laki, tidak tahu siapa. Tapi menipu dan tidak mau bongkar. Maka engkau pasti bukan anak kelahiran natural. Pasti bukan anak kelahiran yang bersih. Engkau anak haram. Nah ini penghakiman. Kenapa orang dosa menghakimi Yesus? Itu penghakiman. Kenapa Yesus menghakimi mereka? Bukan penghakiman. Tapi kenapa Yesus menghakimi orang-orang pura-pura munafik? Itu penghakiman yang seharusnya, bukan penghakiman yang salah. Jadi di sini definisinya, mari kita menciutkan dan kita mengesahkan. Barang siapa yang tidak berdosa dan dia diberi wujud kekuasaan dari surga, diberi mandat dan hak untuk menentukan orang berdosa dihukum. Ini adalah hak Tuhan Allah menghakimi. Dan ini bukan kalimat di sini. Jangan menghakimi. Lain. Yesus disebut anak haram. Ibu berdosa. Maria berzina. Dia lahir secara anak perzinahan. Waktu orang mengatakan kalimat itu, mereka menghakimi Yesus. Dan itu tidak ada faktanya. Tapi mereka menganggap ini pasti fakta. Masa perempuan belum nikah bisa lahir anak. Belum pernah tidur sama laki-laki bisa perutnya menjadi besar. Omong kosong. Itu tayul, saya tidak percaya. Orang tidak percaya. Karena mereka tidak mengetahui kuasa Allah. Dan tidak mengetahui sama satu kali inkarnasi. Mereka kira ini tidak mungkin saya percaya. Mereka jatuh di dalam fakta sejarah. Sebagai batu syak yang membuat mereka akhirnya jatuh. Saudara-saudara. Kedua, Yesus diberi nama oleh orang lain. Ini nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Karena dia keluar dari Galilea. Cari di seluruh kitab suci, adakah nabi yang kampungnya Galilea? Adakah orang Galilea menjadi nabi? Yesaya tidak, Yeremia tidak, Ezekiel tidak, Daniel tidak, Hosea tidak, Nahum tidak, Sefania tidak, Zakaria tidak. Tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Kalau dia bilang saya nabi, tapi dia dari Galilea, pasti dia palsu. Nah ini menghakimi. Menghakimi saudara tidak mengerti fakta. Kapankah Yesus mengatakan saya lahir di Galilea dan sekarang saya jadi nabi? Tidak pernah.
Yesus lahirnya di Bethlehem. Yesus dibesarkan di Nazaret. Bethlehem tidak di Galilea. Nazaret di Galilea. Karena Yesus dibesarkan di Nazaret, mereka kira dia dilahirkan di Galilea. Mereka tidak mengerti. Tapi Nabi Mika pernah mengatakan, "Hei Bethlehem, hei Efraim, kamu kota yang kecil. Tapi besok akan dilahirkan seorang bayi di Bethlehem. Yang asalnya sebelum dunia dicipta, dia sudah ada dari kekekalan." Jadi mereka yang tidak ngerti, sudah tidak ngerti sembarang ngomong. Saya paling benci orang yang salah mengerti lalu menasihati saya. Engkau salah, saya kasih tahu. Saya bilang buka dulu. Dikasih tahu tak mau dengar. Benci saya. Yesus bicara politik. Jawab. Yohanes Pembaptis bicara politik. Jawab. Yesaya, Musa, Daniel bicara politik. Dia mengkritik raja. Mengkritik politik zaman itu. Semua dikerjakan. Itu namanya mandat budaya. Justru orang Kristen yang dulu bukan di GRI, tidak ngerti itu. Sudah masuk sini dengar pendeta dia bicara politik. Wah, ini hari kau tidak khotbah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Waktu Yesus berkata, pergi beritahu sama serigala Herodes. Waktu itu dia mengkritik Herodes. Mengkritik, menyebut dia adalah serigala. Itu politik enggak? Kalau begitu, Yesus juga tidak memberi firman. Bicara tentang politik. Yohanes Pembaptis berkata, Herodes, kau merampas istri kakakmu menjadi istrimu sendiri, berdosa kamu. Dia kritik pemimpinnya. Dia bicara politik enggak? Itu firman tidak? Saudara-saudara, jadi engkau kalau tidak ngerti lalu mengkritik saya, engkau menghakimi saya. Karena Amerika dipimpin oleh Tuhan melalui orang Kristen yang naik kapal Mayflower pergi ke pelabuhan di Massachusetts. Saya sendiri pergi melihat pelabuhan itu. Mereka begitu naik ke atas langsung berkata, puji Tuhan, Thanksgiving. We are away from a persecuted place in Europe. Kita dianiaya di Eropa. Sekarang Tuhan menyelamatkan kami, bahwa kami aman sampai di sini. Di daerah ini kita menjadi orang Kristen yang beriman kepercayaan. Orang yang mempunyai perasaan takut Tuhan. Mendidik anak kita boleh harus mengerti kitab suci. Belajar berbakti. Puji Tuhan di sekolah. Itu pimpinan Tuhan. 300 tahun yang lalu. Tahun 1776 mereka mulai bersiap untuk memerdekakan Amerika dari Inggris. Inggris negara Kristen, tetapi imannya, cara mengajar kitab sucinya banyak distorsi. Dan di Belanda, di Perancis, banyak orang Protestan dibunuh. Mereka tidak bisa melayani Tuhan. Sama seperti Tuhan suruh Musa pergi pada Firaun, bicara sama dia, biarkan umatmu keluar dari Mesir. Mereka mau berbakti kepada Tuhan. Let my people go so that they will worship God in wilderness. Di Mesir ada agama, ada. Bebas beragama. Bebas agama sekarang artinya sama bebas agama waktu itu lain. Waktu bebas agama adalah engkau harus dibebaskan dari agama salah. Karena orang Mesir menyembah Ra, matahari. Menyembah lalat, pasibuk. Menyembah akan katak. Menyembah akan elang. Menyembah akan kucing. Engkau lihat di lukisan fresko di akan tembok-tembok yang berada di Mesir. Engkau melihat ada elang-elang, ada kucing-kucing, ada katak-katak, ada matahari. Itu semua dewa palsu. Tuhan mengatakan bebas beragama. Bebas dari agama salah. Keluar ke padang belantara. Menyembah aku.
Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah bebas agama. Sekarang bebas agama mau ke dewa boleh, mau ke dukun boleh. Itu bukan bebas agama seperti apa yang diajarkan Alkitab. Banyak orang yang belajar kebebasan beragama, freedom of religion. Itu tetap tidak mengerti kitab suci. Musa bicara, keluar dari Firaun, tidak usah taat. Itu dia bukan bicara politik, dia bicara kebenaran. Jangan sembarangan menghakimi saya, memfitnah saya, dengan mengatakan patung tidak khotbah, bicara banyak politik. Engkau sudah tidak ngerti, masih mau menghakimi saya, silakan. Tapi penghakiman bukan arti itu. Kalau engkau mengetahui, saya kasih data salah, engkau mengingat, saya terima kasih. Tapi kalau saya bicara politik yang tidak jujur, saya bukan bicara politik. Saya bicara politik yang tidak jujur. Kalau dari mimbar tidak berhak mengatakan itu, siapa di dunia berhak mengatakan itu? Engkau sudah menjadi orang reform, tetapi masih tak ngerti apa itu mandat kultural. Belajar lebih baik di dalam membicarakan kebenaran. Ketidakbenaran di ekonomi, bongkar. Ketidakbenaran di politik, bongkar. Bicara semua yang curang, yang tidak jujur, yang bohong, supaya orang Kristen jelas tidak mau tertipu oleh yang salah. Ini bukan menghakimi, ini bukan bicara politik, ini bukan berarti kita tidak mementingkan firman Tuhan. Pada waktu Yesus bicara tentang dunia, kerajaan dunia akan lenyap. Pada waktu Yesaya bicara akan semua kafir akan dihukum oleh Tuhan. Mereka bicara politik. Mereka bicara rencana Tuhan atas politik. Mereka bicara kebenaran seharusnya tidak seperti kecurangan, kerusakan politik. Untuk Daniel bicara akan ada batu yang besar turun. Hancurkan semua daripada 10 jari itu. Negara di dunia akan hancur. Menjadi negara Kristus. Itu bukan bicara politik. Bicara kebenaran yang Tuhan mau kita mengerti tentang politik. Saudara-saudara. Semua negara demokrasi dipengaruhi oleh adanya pendeta-pendeta reform yang berani mengutamakan hak asasi manusia menurut kitab suci. Karena di Athena semua perempuan tidak boleh pilih. Demokrasi apa itu? Ya. Semua umur mungkin di bawah 25 tidak boleh pilih. Semua perangkala yang menjadi budak sudah masuk Athena juga tidak boleh pilih. Yang boleh pilih kira-kira 18%. Itu bukan negara demokrasi. Itu bukan negara hak asasi manusia. Itu negara menipu, mengkucilkan, dan membiarkan orang yang berhak dikeluarkan daripada hak politik. Di Athena demokrasinya palsu. Tapi demokrasi yang sesungguhnya adalah mementingkan, menghargai semua manusia yang diberi hak sebagai hak manusia. Hak manusia menjadi dasar kita memberkati dan menghargai dan merespek semua orang dicipta oleh Tuhan. Kalau di komunisme yang kaya mesti dipantai, kekayaan dirampas, itu kejahatan. Yang miskin mesti ditolong, yang tidak kerja kasih makan yang banyak. Alkitab mengatakan yang tidak kerja tidak boleh makan. Menjalankan keadilan itu ada prinsip suci dari Alkitab. Bukan kira itu kamu kaya, saya miskin, saya rampas uangmu kita sama-sama. Itu namanya satu kerataan, satu keadilan. Bukan itu. Keadilan ada diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu prinsip keadilan. Jadi orang kaya tidak usah engkau iri, tidak usah engkau rampas. Kasih tahu sama mereka besok hukuman di Tuhan besar. Karena diberikan uang banyak, dituntut dari Tuhan banyak. Kalau orang kaya tidak banyak menolong miskin, tidak banyak memberi persembahan, tidak banyak memperbaiki masyarakat, semua hanya untuk berzina, untuk berjudi, untuk berbuat jahat, itu akan dihukum lebih dari Tuhan. Itu namanya keadilan. Yang dibanyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu keadilan, bukan Plato, bukan Aristoteles, bukan filsafat. Keadilan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian,
Mari kita belajar firman Tuhan, belajar reform, belajar mandat Buddha. Lebih teliti sehingga kita tidak sembarang menghakimi orang lain. Saudara-saudara, saya kembali kepada ayat ini. Jangan menghakimi. Penghakiman yang dilarang oleh Yesus ini mengandung yang motivasi jelek, yang tujuan menjatuhkan orang di dalam kecelakaan. Ini tidak boleh. Kedua, yang tidak mengerti situasi, sembarangan memvonis orang yang baik, itu tidak dibolehkan. Jadi janganlah menghakimi, berarti jangan salah memvonis orang yang baik. Jangan dengan motivasi yang jelek mencelakan orang yang tidak berdosa. Itu penghakiman yang tidak disetujui oleh Tuhan. Kalau ini sudah mengerti, mari kita baru bisa mendapatkan gambaran seluruhnya daripada firman Tuhan yang jujur dan baik. Karena Allah tidak menipu, Allah tidak berniat jahat. Maka segala sesuatu yang Dia ajarkan kepada kita supaya kita tidak ada tipuan, supaya kita tidak ada motif jahat, dan kita menghargai orang yang lain. Yang jujur, katakan yang jujur. Yang jujur, perlakukan yang jujur. Itu namanya adil. Alkitab berkata di dunia ini, orang yang jujur, Tuhan memperlakukan dia dengan kejujuran. Orang yang lurus, Tuhan memperlakukan dia dengan kelurusan Tuhan. Orang yang penuh cinta kasih, Tuhan memperlakukan dia cinta kasih dari Tuhan. Tidak merugikan siapa. Tapi kalau engkau benci sama satu orang, engkau bilang ini salah, itu salah. Penghakiman itu berdasarkan engkau benci, berdasarkan engkau tidak mau mengerti, atau berdasarkan engkau salah mengerti motivasi dia. Sembarang memvonis, itu melanggar hukum ini. Jangan menghakimi. Berarti terhadap orang lain tidak boleh niat jahat, tidak boleh tidak jujur, tidak boleh motivasi tidak baik, tidak boleh mempunyai tujuan mencelakakan dia. Amin. Ini penting jadi manusia. Kedua, di dalam pasal ini ayat yang selanjutnya, engkau mempunyai ukuran bagaimana kau orang lain, akan diberi ukuran sesama kepada kamu. Berarti if you are good to others, God will be good to you. If you are stingy to others, God will resist His grace for you. Kalau sama orang lain engkau terlalu pelit, terlalu kejam, jangan mengharapkan Tuhan memberikan kemurahan kepada kamu. Kalau engkau mencintai orang, engkau hatinya besar menolong orang lain, Tuhan akan menolong engkau lepas dari kesulitan pada waktu engkau di dalam kepicikan. Ini dalil, ini ajaran. Be good to others. Kenapa pelit sama orang lain? Kalau anak sendiri sekolah, puluhan ribu dikirim, tidak pernah telat 1 bulan supaya anak tidak mati kelaparan di luar negeri. Tetapi kalau ada orang menyerahkan semua jadi pendeta, gajinya sedikit, sekolah di luar negeri, tidak pernah ada orang kaya kirim uang. Saya tidak tahu kamu itu Kristen apa. Saya mengatakan ini karena saya seorang pemimpin gereja, saya seorang pendeta, anak saya juga sekolah di luar negeri. Cari semua sekretaris dan bendahara, pernahkah Stephen Tong ambil uang gereja untuk membantu anaknya sekolah di luar negeri? Never. Saya tidak pernah ambil 1 rupiah GRI mendukung anak sekolah di luar negeri. Tuhan kasihan sama saya. Saya khotbah di lebih banyak tempat. Saya mendapat penghasilan lebih banyak dari orang. Saya bantu, tapi saya tidak bantu semua. Karena anak dibantu semua, akhirnya memanja dia, seluruhnya bersandar dan tidak ada perjuangan. Itu sebab saya kadang-kadang akan cilakalah jikalau engkau dilahirkan dan dikeluarkan kaya sekali, tapi semua hak engkau berjuang dirampas oleh ibu bapak yang kaya, engkau besok jadi apa? Waktu anak saya di Amerika sekolah harganya tinggi, saya tidak ambil uang gereja. Saya dari uang saya yang terbatas kirim sedikit. Waktunya lain engkau boleh kerja di sekolah,
cari uang mendukung sendiri. Satu kali saya mencari anak saya, Yunis Tong. Malam-malam jam 10. Kenapa tidak di rumah? Dia masih kerja. Anak perempuan umur 20 lebih kerja apa? Malam-malam. Saya dibawa ke satu tempat. Dia lagi di satu tempat, lagi duduk di kasir situ untuk menghitung uang orang bayar. Selesai, saya tunggu dia. Berapa lama lagi? Setengah jam lagi. Saya sama dia pulang. Saya baru tahu anak saya kerjanya setengah mati. Tapi hati saya tentram. Mereka malam-malam tetap kerja, bukan berbuat jahat. Mereka kerja dapat uang, membantu uang sekolah sendiri sebagian, saya kirim sebagian. Satu kali saya ke satu asrama di mana David Tong berada di Universitas Connecticut. Saya dapat alamannya, saya masuk. Di atas ada 4-5 kamar. Tidak ada kamar David Tong. Saya tanya, anak saya tinggal di mana? Oh, David ya? Dia memang pilih sendiri di basement. Kamar yang disewa 5 orang, kamu bayar berapa, semua bayar sama. Tapi dia kamar yang baik kasih orang lain. Dia sendiri tinggal di basement yang paling basah, yang paling dingin. Heaternya kurang kuat, tapi dia gemuk, dia tahan. Dia bilang, saya yang di sini saja. Lalu saya ke bawah melihat dia. Anak saya tempat yang paling siksa, yang paling susah. Lalu saya bilang, kenapa engkau di sini? Ya biar orang lain yang lebih kurus, tidak tahan dingin, mereka di situ. Saya pakai tempat yang paling jelek. Di bawah basement, saya lihat jendela itu sama itu aspal daripada rumah itu terpecah. Lalu dia pakai plester tempel supaya angin dingin tidak masuk. Dia sendiri pilih yang paling jelek, yang paling siksa. Karena dia mewarisi hidup saya. Berani menghadapi kesulitan. Berani berjuang di dalam kemiskinan. Dan saya lihat ada serangga yang keluar. Waduh, saya baru tahu anak saya hidupnya begitu susah di Amerika. Lain seperti anak orang kaya yang dikirim uang puluhan ribu. Biar dia enak-enak naik Mercy di Amerika. Papanya naik Kijang di sini, anaknya kasih Mercy di situ. Karena di situ murah. Tapi saya tidak izinkan. Sampai dia berkata, Papa, saya sekolah bukan di 1 universitas. Saya sekolah di 4 universitas. Saya belajar matematika. Saya belajar filsafat. Saya belajar computer science. Saya belajar satu lagi, filsafat. Lalu jam ini kosong, mesti pindah ke sekolah itu. Besok jam kedua kosong, saya mesti lari ke sekolah itu. Saya naik bus, tunggu lama, tidak keburu Pak. Saya perlu satu mobil. Ya, oke. Angkat pilihanmu, sekolah 4 tempat. Saya beli satu mobil, tapi mobil punyaku bukan punyamu. Saya pinjamkan engkau di Amerika. Engkau jangan sembarangan boros bensin, jangan sembarangan tabrakan. Kalau boros bensin, you bayar sendiri. Kalau tabrakan, you kembali. Bikin betul, you bayar sendiri. Karena ini mobilku. Baru saya izinkan dia beli mobil. Pengajaran begitu ketat dari seorang ayah yang begitu keras. Saya pemimpin gereja. Saya tidak boleh membiarkan orang kafir bilang, itu pendeta gereja. Gereja besar, pendeta besar. Pakai uang persembahan anggota seenaknya untuk anaknya sekolah. Tidak. Saya tidak pernah ambil 1 rupiah dari KRI untuk mendukung anak saya sendiri. 4 lulus di Amerika. Dan mereka saya kasih tahu, dah tentu harus di Amerika. Kalau Tuhan pimpin engkau kembali ke Indonesia, kembali. Saudara-saudara, orang lain menghakimi saya, memfitnah saya, silakan. Tapi saya tidak akan sembarang keluarkan kalimat memvonis orang, menghakimi orang lain. Saya tahu bagaimana menjadi teladan sebagai pemimpin. Pemimpin ada 2 macam. Semacam menggali semua keuangan anggotanya untuk memperbanyak, mempertebal, memperkaya keluarganya. Saya tidak. Waktu kita bangun, tidak ada rupiah yang diboroskan. Tidak ada uang yang dikorupsikan. Supaya dengan uang tidak terlalu banyak, jadi gereja begitu besar.
Dan semua persembahan kita umumkan. Orang yang patong tidak pernah umumkan bendaharanya uang berapa. Itu adalah untuk mau korupsi. Tidak. Kamu mau menghakimi saya terserah. Tapi saya akan jalankan setiap rupiah setia kepada Tuhan. Akhirnya persembahan Anda, baik daripada persembahan bangunan atau persembahan hari, semua dikumpul tidak sembarang pakai. Akhirnya jadi. Saudara-saudara, kembali ke Alkitab ini. Kalau engkau baik kepada orang lain, hatimu besar menghadapi orang lain, Tuhan juga hatinya besar kepada engkau. Tuhan tidak akan merugikan kita. Satu kali saya mempunyai uang dikembalikan dari gereja, uang tiket kapal terbang. Lalu uang honor saya khotbah di Amerika, $4.000 di dalam kantong saya. Malam itu saya habis khotbah, mau pulang di tengah jalan, ketemu seorang anak umur 26. Anak Indonesia. Oh, saya tahu dia, saya kenal dia. Dia di Philadelphia. Hari itu saya khotbah di Philadelphia. Engkau mau kemana? Oh, saya akan mempersiapkan pemindahan rumah. 3 hari lagi saya pindah. Pindah ke mana? Engkau sudah selesai sekolah di Westminster. Sudah 2 tahun. Saya baru selesai. Saya dapat gelar master teologi di situ. Dan sekarang saya mau pulang Indonesia bantu sekolah teologi saya. Tidak. Karena pimpinan Tuhan lain. Saya tanya, apa pimpinan Tuhan udah engkau? Tuhan menggerakkan saya pergi ke daerah yang paling sulit mengabari Injil. Bahaya luar biasa. Saya tanya, engkau lulusan mana? Saya S1 dari Carnegie Mellon. Saudara cari Google. Itu universitas top di Amerika. Seperti Harvard, seperti Yale. Sudah selesai, saya rasa dipanggil Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Lalu saya masuk sekolah teologi di Westminster. Karena dia lulus master dari Carnegie Mellon. Dia cukup 2 tahun ambil master lagi di Westminster. Maaf ya, saya tanya, kalau ada orang kirim, engkau ada uang, engkau pergi situ, sewa rumah pakai uang siapa? Engkau makan, beli makanan dari uang siapa? Dia bilang, saya dengan iman menghadapkan Tuhan. Papa saya, mama saya agak kaya, mereka menunjang sebagian. Tapi papa saya di surga lebih kaya, saya percaya dia akan tunjangkan saya. Lalu saya akan cari rumah yang paling sederhana. Makanan yang paling murah. Beli traktat, bagi di tengah jalan, menginjil orang. Air mata saya mengalir keluar. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur hari ketemu anakmu yang begitu cinta Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tuhan menggerakkan hati saya. Kantongmu ada uang, dukung dia. $4.000 itu uang tiket, saya mesti pulang Indonesia. Sudah beli saya. Tapi sudah dibayar. Ini sekarang mereka kembalikan uang tiket. Dan uang honor saya khotbah di banyak tempat. Akhirnya saya bilang sama dia, mari kita berdoa. Orang tua berdoa, saya sambil nangis sambil berdoa. Selesai, tangan saya dipimpin oleh Tuhan masuk ke dalam kantong. Keluarkan semua uang itu. Dan saya berkata, saudara, atas gerakan Tuhan, hari ini saya sangat terharu atas kesaksianmu. Ini $4.000 untuk kamu pergi. Maafkan saya tidak bisa pergi, tapi saya dengar saksi you yang pergi. Anggaplah ini uang untuk menginjili di situ. Kasih saya bagian. Dia sangat sungkan, tidak mau terima. Saya bilang, terima, masuk kantongmu. Ini uang Tuhan, bukan uang saya. $4.000 itu uang banyak kalau dikurs ke Indonesia. Tapi kiranya Tuhan tidak menggerakkan saya pakai uang itu. Tuhan suruh saya kasih orang lain. Saya taat. Sesudah itu saya doa kepada dia. Lalu dia pergi. Sampai hari ini tidak pernah ketemu dia lagi 1 kali. Tidak ada kontak lagi. Tapi saya serahkan dia
Doa Tuhan pimpin dia sampai kehendak-Mu jadi. Alkitab berkata, ukuran berapa besar kepada orang lain, Tuhan memberi ukuran sama kepada kamu. Engkau yang tidak pernah mau investasi, tidak pernah mau memberi, tidak pernah mendukung orang mengabar Injil, tidak pernah memimpin untuk mengasihani orang miskin. Bagaimana Tuhan memberkati? Jikalau kita ada uang itu titipan Tuhan untuk menguji bagaimana kita setia kepada Dia. Silakan, mari kita sama kerjakan pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini. Dengan ukuran apa engkau memberi kepada orang lain? Dengan ukuran sama Tuhan beri kepada engkau. Saya khotbah sampai di sini hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Pak Tong. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana tentang hal untuk menghakimi dan bagaimana kami harus mengasihi sesama kami dan bagaimana kami harus bertindak dan melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ini dan berkatilah gerakan kami Tuhan. Berilah kami belas kasihan dan pertolongan untuk kami bisa terus menjalankan hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.